memang dikenal sebagai stoikiometri reaksinya atau reaksi stoikiometri. Nah, contohnya di sini kita lihat ya dari reaction of propan atau reaksi propana direaksikan dengan oksigen. Ya akan menghasilkan reaksinya karbon dioksida dan air. Nah, kita lihat di sini apabila massa yang ditanya itu massa oksigennya. Ya, massa oksigen berapa dari hasil reaksinya ya, bukan hasil reaksi dari reaktannya itu berapa yang direaksikan dengan propana sebanyak 96,1 gram. Nah, kita lihat secara stoikiometrinya ya. Pertama yang harus kita ketahui apa dulu di sini? Sebentar. Ada yang belum masuk Zoom ya? Ya. Pertama apa yang kita masukkan? Apa Siva? Yang kita masukkan apa dulu? Yang kita cari pertama kita ini dulu ya, kita apa namanya kita reaksikan. Nah, ini reaksikannya. Sorry. Nah, tadi yang diketahui apa saja? Yang diketahui itu kan massa dari propana ya, ataupun kita reaksikan dulu C3H8 gas ditambah dengan O2 gas ya, menghasilkan CO2 gas ditambah dengan H2O-nya gas. Nah, kira-kira tadi berapa gram yang diperlukan propana untuk bereaksi dengan oksigennya? 96,1 gram ya. Ya enggak? Nah, karena diketahui hanya massa dari propana, kita cari dulu mol dari propananya. Yang pertama cari molnya dulu. Berarti mol propana atau C3H8 sama dengan berapa gram tadi? 96,1 gram C3H8 ya. Sama dikali 1 mol ya, 1 mol C3H8 dalam berapa tadi massa atom relatif dari C3H8 berapa? Hitung coba. 12,01 dikalikan 3 kan ya? Berapa? 12,01 dikali 3 ya ditambah. Jangan lupa hanya itu kan 1,008 ya. Ya. Berapa jadi? Ditambah 1,008 dikali 8 ya. Berapa? 44 ya. 44,0 atau 44,1 ya. 094 ya kan? 094 gram. Gitu. Jangan lupa kemarin massa molekuler relatif itu kan persatuannya itu bukan satuan, istilahnya menurut yang sudah tertera di bahannya ya, jadi satuannya gram per mol kan. Nah, gram per mol berarti nggak dicoret aja nih gramnya ya, gram tinggal coret 96,1 dibagi 44,1 gitu. 96,1 dibagi 44,094. Berapa hasilnya? 2 dibanding dengan 2,17 ya. 18 deh ya, 18 mol. Ya. Nah, ini molnya sudah didapat. Pertama yang kita cari itu kita tulis persamaan reaksinya dulu ya, persamaan reaksinya. Setelah itu kita setarakan. Ya, setarakan kira-kira sudah setara belum? Tadi yang sebelumnya ini setarakan ya, 5 O2-nya, 3, lalu berapa? 4 ya. Di sini 4 O2. Jadi yang pertama itu kita tulis persamaan reaksinya dulu, setarakan, baru kita cari molnya. Nah, setelah itu kita cari perbandingan dari jumlah molnya dari reaktannya tadi ya.
Kira-kira berapa jumlah molnya? Tadi 1 mol ya kan, ini 1 mol C38 menghasilkan 2,18 mol C38 ya. Jadi 1 mol C3 ini perbandingan koefisiennya saja. Jadi 5 mol O2 ya kan berbanding dengan 1 mol C3H8. Ini yang ditanya yaitu massa dari oksigennya. Nah, berarti kita cari nih. Karena sudah dapat perbandingan molnya ya. Nah, tinggal dicari, tinggal dikali dengan 2,18 mol C3H8. Berapa di sini? Untuk mol ininya ya, mol O2-nya. Tinggal dicoret. C38 yang dicoret. Jadi 5 dikali 2,18 berapa? Berapa? 5 dikali 2,18. 10,9. 10,9 mol O2 ya. Karena kan perbandingannya 1:5. Berarti 5 kalinya dari mol C3H8 untuk mol 5 O2-nya ataupun oksigennya. Seperti ini ya. Ini dapat. Nah, sekarang kita cari berapa masanya ya. Yang ditanya kan massa dari O2-nya. Nah, massa dari O2-nya, sebentar. Ya, massa dari O2-nya. Nah, berapa massa dari O2-nya? Berarti kita cari tadi dari 2,18 ya. Jadi kan mol O2-nya itu sama dengan 2,18 mol. Nah, berarti massanya, massa dari O2 berapa? Tadi kan Ini mol O2-nya berapa? 10,9, Pak. Oh, 5 mol 10,9 O2. ya, sorry. Ya, 10,9 ya. 10,9 mol, sorry. Wah, hapus ya. Oke. Nah, berarti mol O2-nya sama dengan 10,9 ya, mol. Berarti massanya berapa? Massa dari O2-nya. Ingat kalau mol itu kan berarti massanya dibagi dengan AR ataupun MR-nya ya, massa alternatif. Berarti kalau massanya yang ditanya tinggal dikalikan ya, massanya nih, ya kan? Mol dari O2 ya. Mol O2 sorry ini 10,9 mol O2 dikali dengan apa? Gram ya, gramnya berapa ini? Massa atom relatif dari O2 berapa? 16 kali 2 ya, berarti 32 kan? 32 gram O2 dalam 1 mol kan? Mol O2. Begitu. Ya, terus kita coret saja. Ya enggak, coret ya. Berarti tinggal 10,9 dikali 32 berapa? Ya, dikali 32. Sekitar 348,8 gram O2. Gitu, ada yang mau ditanya sampai di sini? Cukup jelas ya. Ini pertama itu kita lihat dari apa namanya soalnya. Kalau yang ditanya berapa gram, berapa mol, berapa massanya, berapa yang bereaksi ya sisanya. Nah itu pokoknya kita lihat dulu dari persamaan reaksinya. Jadi kalau persamaan reaksi ini kan memang menggambarkan massa dari reaktan dari reaksi kimianya ya berapa gitu ya. Nah, jadi istilahnya kita pertama tulis dulu persamaan reaksinya ya. Lalu kita setarakan yang pertama ya. Pertama itu kita tulis persamaan reaksinya dan persamaannya. Reaksinya. Yang kedua itu setarakan ya. Setarakan reaksinya. Yang ketiga lihat lihat perbandingan rasionya. Rasio mol ya dari persamaan reaksinya tadi.
reaksinya. 4 itu cari molnya ya. Cari molnya. Yang kelima, hitung yang dicarinya. Hitung yang dicarinya. Misalkan tadi yang dicarinya itu massa ya. Gitu. Ini caranya. Nah, kalau ditanya misalkan tadi kan ditanya O2 ya. O2-nya itu memang sekitar masanya sekitar 348,8 gram. Nah, kalau yang ditanya CO2-nya berapa kira-kira? Coba silakan dicari berapa massa dari. Nah, yang berikutnya itu berapa massa ya. Berikutnya coba ini berapa massa CO2 yang diperlukan dari reaksi. Nah, berapa? Silakan. Tadi kalau mau lihat perbandingannya, jangan lupa nih 5:3:4 ya. C3 halamannya banding 1 gitu. Nah, tadi sudah diketahui mol dari propananya. 2,18. Nah, berarti tinggal dicari berapa mol CO3 ya, CO2-nya. Silakan, coba ada yang bisa enggak? 20 detik lah, 30 detik ya. Berapa masanya, masa dari CO2-nya? 28,76. Siapa sih Pak? Coba gimana caranya sih Pak? Zahra, Pak. Oh Zara, gimana Zara? Sorry Zara. Kan Nah, tadi gimana? Mol dari siapa? O2-nya ya. Terus kan tadi perbandingannya mau O2-nya atau mau propananya? Mau CH3H8. Oke, mau propana ya. Iya. Oh, propananya berapa? Tadi kan dapat awal 2,18 ya. 2. Lalu perbandingan rasio sama CO3 itu kan berarti 3:1 ya Pak tadi. Ya, 3-nya siapa nih? 3 mol siapa? CO2 ya. Satunya 1 mol propana. Iya ya. Betul. Terus dikaliin 3 jadi molnya si 2,18 mol ya. C38 ya. Iya Pak. Terus berarti berapa? Hasilnya saya ngitung 6,54 mol. 6,54 mol CO2 ya. Iya. Oke, bagus Zara. Terus habis itu dibikin yang masanya CO3 sama massa dengan CO2 ya, CO2 itu 6,54 mol. 6,54 mol dari CO2 ya dikalikan dengan massa relatifnya berapa? 4 massa relatifnya. 44. C-nya tadi 12,01 ditambah 32 ya. Iya. 12,01 ditambah 32. Ya, 44, berapa nih? 01 ya. Iya, Pak. Gram ya kan dalam 1 mol ya. Gitu dalam 1 mol CO2. Nah, molnya kan di CO2 dihilangkan berapa jadinya? Tadi 87,83 sekitar 8 gram ya. Iya. Gram CO2. Ya, terima kasih Zara, betul ya. Bagus. Nah, seperti ini. Jangan lupa pakai faktor konversinya. Jadi kalau di SMA kan biasanya mol sama dengan gram per ml gitu ya. Nah, ini coba gimana cara konversinya. Nah, seperti ini ya. Ini namanya faktor konversi yang kita sudah bahas. Ya, ini perbandingan rasionya, sorry. Ini perbandingan rasionya. Guys. Ini ya perbandingan rasionya gitu. Oke, Pak Arif. Pak Arif punten ngajar dulu. Nah, ini ya, jadinya sudah sudah
Jawabannya seperti ini. Ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjut lagi? Nah, kalau tidak pertanyaan berarti sudah tahu ya caranya dan mengerti juga. Nah, sekarang contohnya ini, silakan dicari. Waktunya 2 menit ya. Tadi udah Zara, sekarang yang lain. Oke, 5 menit ya. Tidak usah ditunjuk, jadi langsung saja menunjukkan diri ya. Katakan. Jadi solid lithium hydroxide ya is used in space vehicle to remove exhaled carbon dioxide from the living environment by forming solid lithium carbonate and liquid water. Berapa massa gas karbon dioksida ya yang mengabsorbnya dengan 1 kilogram of lithium hydroxide. Jadi berapa masanya ya, massa dari gas CO2 yang bisa diabsorbnya itu dari 1 kilogram lithium hydroxide. Nah, kira-kira berapa? Anda sudah ada? Ayo silakan. Dana sudah? Ayo silakan.
Ada yang belum masuk nih. Sorry. Gimana Zara? Sudah? Tadi masa apa ya Pak yang ditanya ya Pak? Yang ditanya masa dari LI. Ada yang masuk lagi nih. Masa dari LI ya. Sorry, masa dari CO2 site. Ya, mana sudah? Ayo, siapa yang mau coba? Ayo, siapa yang mau coba? Nah, ada yang mau coba, saya tunjuk ya. Hasbi masih waiting room. Oke, Zara mau coba lagi, Zara. Siapa ini? Oh, Asifa. Oke, Sifa. Mau ditunjukkan apa mau ditulis kamu anotasi? Oh iya, enggak apa-apa. Ini saya stop dulu berarti ya. Oh iya, saya lupa ini apa namanya. Saya belum pindahkan, nggak bisa apa share screen yang lain. Kamu jadi co-host deh sebentar. Tolong rubah ya. Saya harus pakai tablet ini. Siapa saya jadikan co-host. Mana Siapa? Siapa Kamelia. Nah, coba ganti ke multiple ya. Boleh silakan di-share saja screen-nya. Di mute ya, oke nggak apa-apa silakan. Pertama apa ya ditulis dulu ya persamaannya ya. Ya, utarakan reaksinya. Ya. Hmm. Ya.
Oke, gimana temannya? Sudah setara belum? Tadi kan reaksi antara lithium hidroksida ya betul di LiOH dalam bentuk solid padatan direaksikan dengan gas CO2 menghasilkan solid Li lithium karbonat ya ditambah dengan H2O. Nah, apakah sudah betul setarakan reaksinya, penyertaan reaksinya? Sudah belum? Sama kayak gitu, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, so good. Berarti 2 LiO ya ditambah CO2 menghasilkan Li2CO3 H2O. Betul. Dilanjut sekarang. Ya, berapa? Ya. Ya, yang ditanya CO2-nya. Iya, betul. Nah, silakan. Berubah dulu kemana? Ke gram, betul. Biasakan pakai faktor konversi ya. Nah, kalau di kimia harus pakai, di fisika juga ada kan faktor konversi. Jadi jangan langsung 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, itu dapatnya dari mana 1000 gram itu? Ya, yuk. Kemarin kan sudah di awal ya, faktor konversi sudah dijelaskan. Ya, faktor penyebut dan pembilangnya harus jelas dulu ya. Berarti satu berapa nih? Jangan dihapus, tadi udah betul. Jadi 1 kilo LiOH ya kan? 1 kilo LiOH Nah, saya udah jelas ini ya, ada coret-coretan ya. Nah, ya. Gimana 1 kilo LiOH dikali ya kan? Berapa? 1000 ya kan? 1000 gram LiOH ya kan dibagi dengan berapa? 1 kilo. 1 kilogram LiOH itu ya. LO-nya dihilangkan. Nah, berarti berapa di sini? 1000 ya, 1000 gram. Gram LiOH. Iya. Oh, kok coret-coret ini? Ya, terus dilanjut. Ya, molnya ya. Molnya, berapa molnya? 1000 gram. Mol LiOH ya. Bagi ya berapa? Massa molekul relatifnya berapa? Ya, betul. Berapa? 1000 dibagi 23,95 ya. Ya. LiOH.
LiOH, saya bantu tuh. Udah, ya. Lalu yang ditanya apa? Massa CO2 ya. Nah, putus-putus. Putus-putus nih. Ah, putus-putus apa, Siva? Jelas. Nah, jelas ya. Saya kok putus-putus berarti sinyal saya udah lanjut. Nggak apa. Lanjut. Ya. Iya, berapa mau CO2-nya? Ya. Ya, 2:1. Langsung aja ditulis ya, 2. Langsung aja. Ya, setengahnya berarti ya. Ya, berkali berapa? Ini jangan lupa satu ini punya mol dari CO2 ya. 2 ini punyanya mol LiOH. Nah, biar nanti temannya juga tahu. Nah, 41,8 ini punya siapa? Molnya siapa? Iya. Molnya LiOH ya. Ya, tinggal dihilangkan ya. 41,8 dibagi 2 berarti sekitar 20, mol. Ya, betul. CO2. Ya. Iya, masanya dari CO2 ya. CO2 dikali berapa? Dikali masanya berapa, massa mol relatif? Tadi 44,01 ya. Ya enggak? Tunggu. CO2 ya, oh ya, 16 dikalikan 2 ditambah dengan 12,01. 32 ditambah 12,01 ya, 44,01 ya. Ya, dikali berapa? 20,9 tadi. Masanya banyak ya. Ini 44 gram, jangan lupa ya. Gram dari CO2. Nah, tinggal dihilangkan molnya ya. Dapatnya 900 berapa? 20 ya? Ya, nggak apa-apa. 20 sekitar segitu. Dikali 10/2. Ya, boleh. Gram CO2. Ya udah betul ya. Bagus, good. Oke, terima kasih Siva. Nah, yang lain ya, yang apa namanya, saya Siva, Zahra. Ya, stop share. Nanti di-share ya hasilnya ke temennya. Oke, stop share dulu. Ya, terima kasih, betul tadi ya. Jawabannya sekitar 920 gram CO2. Nah, berikutnya sebentar. Berikutnya, nah ini, baking soda is often used as antacid ya. Bisa dinetralkan dengan hidroklorik asidnya untuk sebagai obat emah nih. Nah, kira-kira dibutuhkan berapa HCl-nya? Ya, per gram HCl-nya itu berapa dari antacid ini?
supaya bisa menetralkan apa nih namanya antasidnya, sodium karbonat sama magnesium hidroksida-nya. Kira-kira berapa? Ini persamaannya sudah ada, ya kan? Persamaan sudah ada, tinggal disetarakan saja. Ada yang bisa? Ya, 2 menit lah. Ayo, sambil dicari. Ayo, silakan ya, 2 menit ya. Udah berjalan nih waktunya nih. Yuk, sudah? Kayak selain Zahra, selain Siva, ini ada Salwa ya, ada Salwa, ada siapa nih? Asma, Kurnia, Fahdiana, Rivaldi, lalu ada Yunisa, Azwan, Dea, Sarah, Janan, Rivanka, Sinaryati, Valencia, Angel, Rahma, Keisha, ayo, Akmal, Fernando, Sebastian mau coba? Tadi udah cewek-cewek nih. Alfian, Elita Rizky, PO Roshid, PO-nya Abdul Roshid, maaf. Kansa, Syarif, Rizka, Tri, Anita, Gabriel, Putra. Nah, coba ya nih siapa nih? Oh, Hasbi. Coba saya mau lihat kamera. Coba on kamera. Ini pada off kamera nih. Coba on kamera dulu. Nah, Alfian, kamu udah mandi belum? Kacau. Bukan ketahuan ya nih, rambutnya masih acak-acak nih. Iya Pak, belum mandi saya Pak. Ya, Syarif, ayo coba on dulu. Apa lagi nih? Mana nih belum on? Belum. Ayo gimana, Alfian mau coba? Ini tadi cewek-cewek ini, Syarif. Salwa mau coba? Nanti Ini nilainya tadi bos. Ya, gimana Salwa? Kira tadi pertanyaannya buat netralinnya harus berapa ya? Iya, betul. HCl-nya itu di dalam per gram itu berapa? Per gram misalkan antasidnya ya, per gram dari MgOH-nya itu sama satu lagi apa? Sodium hidrogen karbonat ya. Itu berapa untuk menetralkan HCl-nya. Jadi per gramnya berapa? Ayo ya, nanti yang dapat nilai cuma Syifa sama Zahra nih. Yang lainnya nanti nggak ada tambahannya nih nilainya. Boleh Zahra, Salwa kalau mau ya. Oke, sambil di ini aja, Bingung Pak sambil diapain. nggak apa-apa, ayo bareng-bareng sama kita, sama saya, sama yang lain juga ya. Boleh, silakan di-share aja. Sambil sama-sama kita cari. Ya, yang pertama tadi diketahui apa? Ditulis dulu reaksinya ya, Sarwa.
Na. NaHCO3 solid ya, direaksikan dengan larutan asam klorida ataupun HCl aquos ya, karena udah dalam bentuk larutan. Menghasilkan apa? Garam NaCl ya, larutan NaCl aquos ditambah dengan Air liquid H2O dan CO2 aquos ya. Jadi larutannya itu, di dalam larutannya itu mengandung CO2 gitu ya. Nah, kan kalau CO2 banyak kan gas ya, tapi gasnya itu dimasukkan ke dalam si hasil reaksinya itu. Gitu. Jadi ada gelembung-gelembungnya ya, ada gelembung-gelembung udara. Nah, ayo. Terus yang dicari apa lagi? Ini udah setara, Pak. Ya, kalau sudah setara berarti yang dilihat apanya? Koefisiennya. Ya, koefisiennya sudah kan, tadi kan sudah setara, berarti kan koefisiennya sudah. Rasionya ya, rasio molnya coba. Ya, dalam 1 gram itu menghasilkan berapa mol NaHCO3. Begitu ya. Liquid. Yang ditanya itu berapa molnya dalam 1 gram NaHCO3, dia berapa yang bisa dinetralkan? 1 gram NaHCO3 ya. Ini putus-putus saya apa Salwa nih? Halo? Halo? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Sempat putus-putus nih. Ini Ya. ya. Aquos ya, aquos. Nah, sudah ya, sudah setara belum? Sudah, masih sudah kan ya? Sudah ya, udah setara. Na-nya di reaktannya ada 1, di sebelah produknya juga ada 1. H-nya ada 3, di sebelah, tunggu, H-nya ada berapa nih? 1, 2, di sebelah kanannya ada 2 juga. O-nya 3, ya di sebelah produk ada 3. Ya sudah ya, Cl-nya hanya 1. Iya sudah. Sekarang kita cari apa? Molnya dari siapa yang diketahui tadi? Pergramnya siapa? Pergramnya ini ya. Ini pergramnya di ini NaHCO3. Nah, ini kan ya berarti diketahui 1 gram ya. 1 gram. Nah, berarti cari apanya dulu di sini? Cari molnya ya. Ya. Nah, ini saya bantu nih. HCO3 gitu kan. Nah, berapa molnya? 1 mol. Na itu berapa? Ya. NRN. Nah, suara saya nggak terdengar ya? Tadi enggak, Pak? Terdengar, Pak. Sekarang ada. (12,01) ya? Nah, saya sinyalnya nih, mohon maaf nih. Saya lagi di kampus, ini di lab ya. Sinyalnya masih kurang bagus. 145 bukan? Suara saya terdengar nggak? Kedengaran, Pak? Halo? Iya, Pak. Ya, NaHCO3 berapa? 145 bukan? 145 ya. Sebentar. Masanya
Nah, bukan ya, 80, kurang lebih 84,01. 84,01. Oh, enggak maksud saya ini semuanya. NaHCO3. Heeh. NaHCO3, iya, Udah bener ya? iya. Kok 145? Besar, banyak sekali. NaHCO3 berapa? Na itu 23 ya. Oh, H-nya, NA 23. yes ya. Oh, 84 tuh udah semuanya ya, Mel? 84 sudah semuanya. Nah, Ini gimana ya? Enggak. Terus kita nyari HCl-nya ya. ya, nyari. Nah, sekarang pakai perbandingan rasio molnya dulu ya. Berarti ini Sama-sama perbandingannya semua satu. 1:1. Betul. Kalau sama-sama 1:1, tinggal dicarikan saja apa namanya, massa dari HCl ya. Anggap saja tadi 1 mol ya, tadi 1 mol sodium karbonat. Langsung nyari masanya aja. 1 mol HCl ya, ini 1 mol NaHCO3 dikali berapa tadi? 0,012 ya. Mol NaHCO3. Nah, ini kebalik. Ininya harus di atas. Apa itu? Ini HCl-nya yang di atas ya Pak harusnya? Bapaknya lift ya? Hilang ya? Bapaknya hilang. Oh, Kacau. Aduh. Udah, coba.
Nah, ini sih. Sudah? Ya. Berarti berapa? Molnya sama ya, mol hasilnya sama mol Iya. sodium hidrogen karbonatnya. Berarti Cari masanya. 1 gram M per M. sodium hidrogen karbonat membutuhkan berapa mol HCl? Iya. Berapa? 58,86 bukan, Pak? Berarti dikali mol dikali berapa masanya? Ini. Sorry. 1 mol ya. 1 mol apa? 1,008 berarti berapa ditambah masanya? MR-nya klorida Gram ya. Berapa? Berapa gram nih? HCl itu berapa? HCl itu kan 35,5. Iya, 36,5 berarti ya. 35,5. 36,5 kan HCl ya. Ya, 36,5 gram di dalam 1 mol HCl gitu kan. 1 mol HCl. Ya, berapa? 36 dikali 36,5 dikali berapa tuh? 0,12. Dikali 0,012. Sekitar berapa? 0,438 Ya, gram. betul. Gram siapa? HCl ya. Iya. Kalau penulisan gram nggak boleh GR, tapi langsung ditulis gram ataupun disingkat G ya, HCl. Oke, terima kasih Salwa. Betul ya. Atau misalkan sama juga, kita hanya mengetahui molnya saja, jadi dalam 1 gram NaHCO3 membutuhkan untuk menetralkannya membutuhkan 0,012 HCl gitu ya, ataupun 0,438 gram gitu. Ini betul. Nah, nanti kalau yang di MgOH beda lagi ya. Dilihat dari persamaan reaksinya. Oke, terima kasih ya Salwa ya. Ini udah bagus, udah betul. Nah, kalau MgOH tadi persamaan reaksinya apa? MgOH 2 kali ya, ditambah HCl menghasilkan apa? Nanti MgCl2 ya. H2O plus apa di sana CO2 misalkan. Perbandingannya itu nanti koefisien reaksinya agak sedikit beda. Ya. Apapun memang kalau untuk MgOH itu ada dihasilkan dari dua-duanya, tapi langsung saja. Nah, coba ya boleh stop share ya. Oke, terima kasih Salwa. Sekarang mau coba yang lain. Coba ya. Ini ya. Nah. Ini ya. Nah, ini persamaannya beda lagi. Ini ya. MgG-nya ini nanti mau dari MgOH-nya setengahnya dari HCl ya. Perbandingan rasionya. Ini karena hasilnya 2 kalinya. Jadi kali dulu sudah ada bersama-sama reaksinya. Sudah disetarakan juga molnya gitu ya.
NaOH-nya dua kali berapa? Nanti HCl-nya dua kalinya, 2 mol HCl sama 1 mol NaOH dua kali, ya, dikalikan dengan mol NaOH dua kali. Ini cuma tinggal 2 kali berapa? Mol HCl, ya. Sudah bisa ya. Itu adalah nanti 2 kalinya kalau akhirnya 1,2 kalinya 2,2 mol, jadi 1 gram NaOH 2 kalinya membutuhkan berapa mol HCl untuk dinetralkannya. Itu ya. Definisinya yang tadi ada enggak? Yang ditanya sudah cukup. Bisa ya. Oke, berikutnya itu kita masuk ke konsep reaksi pembatas. Ada yang tahu enggak konsep reaksi pembatas? Ini kita ibaratkan kan dan misalkan kita ada di rumah ya, kita mau membuat sandwich misalkan. Nah, mau membuat sandwich itu kan pasti ada yang dibutuhkan bahannya. Yang pertama misalkan satu slide atau satu dua potong roti itu ditambah 3 potong daging ditambah 1 potong keju. Menghasilkan sandwich. Ini formulanya gitu ya, ini formulanya. Nah, di dalam kita sudah mau sandwich, mau buat sandwich 2 potong roti ditambah 3 potong daging ditambah 1 slice cheese ya, apapun itu. Kita maunya itu yang ada di yang direncanakan misalkan. Nah, di dalam penyimpanan bahannya itu ternyata hanya ada 8 slide atau 8 roti itu ya, 9 potong daging dan 5 potong keju. Nah, kira-kira berapa banyak yang dihasilkan? Dan siapa yang cepat habisnya? Kira-kira berapa? Coba. 3 ya. Oke, good ya. 3. Kenapa 3? Karena dagingnya cuma ada 9 dan itu bisa dipakai 3 kali, Pak. 3 kali betul ya, sandwich ya. Tapi siapa yang habis duluan? What will be left over? Daging. Ini cara daging itu sebagai reaksi pembatas. Jadi dalam reaksi ini kan persamaannya itu menunjukkan koefisiennya. Nah, dari sana kita bisa menentukan jumlah antara reaktifnya berapa. Jadi biasanya reaktif tidak diperhitungkan ya. Tapi kalau untuk stoikiometrinya harus diperhitungkan karena nanti mempengaruhi. Misalkan ada reaksinya karena ini ya tambahan berlebih ya maksudnya kan kalau produk enggak siapa yang harus lebih dulu nah itu yang bisa reaksi pembatasnya begitu. Nah sisanya siapa bisa reaksi bisa nanti produknya tapi yang direaksikan itu siapa yang lebih dulu biasanya itu bisa reaksi pembatas ya begitu ya intinya. Betul, jadi sisanya itu nanti sebenarnya dan cheese-nya sebenarnya siapa sih dagingnya sendiri gitu. Itu ibaratnya ya istilahnya. Jadi jangan saya umpama saja yang menggambarkan tentang rasa batas. Nah, contohnya ini misalkan 2,4 gram ya dengan 6,5 gram oksigen. Berapa gram air yang terbentuk? Pertama kita tuliskan apa dulu di sini sama reaksi tentunya ya, sama reaksinya misalkan terus di mana reaksinya gas hidrogen H2 ya H2 gas ditambah gas oksigen ya O2 gas menghasilkan H2O liquid gas gases. Nah, kita sekarang dulu lalu kita sekarang berapa? Saya yang mau ini hanya 2 kurang 2
Berarti 2H2O, lalu H-nya 2 ya. Nah, ini sudah sah kan? Nah, setelah itu kita cari apa dulu? Kita cari molnya. Nah, kita tuliskan saja di sini 2,4 gram ya kan? Di sini HO2-nya 6,5 gram. Begitu ya. Lalu kita cari molnya. Nah, molnya berapa? Berarti di sini 2,4 gram ya. H2 ya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Dikali dengan berapa? Dikali dengan dikali dengan berapa? Dibagi, Pak. 1 mol. Oh iya, 1 1 mol mol per. berapa? H2 ya. Berapa massa H2-nya? 2,016 ya. Iya. 16 gram. H2 kan? Nah, berapa jadinya? 2,4 dikali berapa? 2,016. 0,16. Sekitar 4,8384 ya. Mol H2. Ini kan dicoret H2-nya. Nah, sekarang O2-nya. O2-nya berapa? 6,5 gram ya kan? Dikali dengan 1 mol HO2. Mol O2 dikali berapa? 32 ya. Gram. 6,5 kali 32 berapa? 6,5 dikali 32. Banyak ya. Pak, itu bukan dibagi, Pak. No, dibagi ya. Sorry ya, saya salah nih, kurang. Sorry, dibagi ya. Tunggu. Ini yang ditanyakan gramnya. Betul ya, gram. Sorry ya, dibagi. Berarti 2,4 dibagi 2,016. Hasilnya 1,19. Nah, sorry, terima kasih sudah dikoreksi kan. Sorry. Hapus. Hapus semua jadinya. Ya, langsung saja tadi 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O gas. Iya gas. Tadi 6,5 2,4 itu berapa? 2,4 dibagi berapa? 2,4 dibagi dengan 1 ya 2,016. Ini 1,9 ya. Itu smallnya langsung ya. 1,19 mol H2O. Nah, O2-nya berapa? O2-nya itu 6,5 dibagi dengan 32 ya. Iya. 0,2031 gitu. Nah, kira-kira siapa yang sebagai reaksi pembatasnya? Siapa? O2-nya. O2, Pak. O2. Kenapa O2? Nilainya lebih kecil. Lebih kecil, betul. Nah, kalau misalkan lebih kecil ya, kita lihat dulu di H2-nya. H2-nya kan 2 mol aja kan 1,19 ya kan? Nah, kalau 1 molnya berapa? Setengahnya berapa? 0,595. Kita lihat dulu. Ya, dibagi 2. Nah, 0,595 lebih kecil dari lebih besar dari 0,230 berarti. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, makanya O2 ini dijadikan sebagai pereaksi pembatas. Begitu. Ya. Nah, betul. Berarti O2-nya kan 0,23 03 mol.
Berarti 1 molnya dikalikan 2 ya. Kan 0,2 ini 1 mol O2. Berarti yang bereaksi dengan H2, karena di koefisiennya 2, 2 kalinya. Ya, berarti 0,2031 ya, 2 dikali dengan 2. 0,4062 ya. Ini habis. Ini karena 2 kalinya 0,4062 mol. Ini mol, ini mol. Nah, dikurang 1,9 ya. Ini 0,78376. Ini habis, ini 0,4062. Nah, kira-kira berapa gram uap airnya yang terbentuk? Berarti massa H2O yang terbentuk sama dengan, ini mol ya, 0,4062 mol, ya kan? Dikali dengan berapa? Massa H2O-nya berapa? Massa molekul relatifnya. H kan 1,008 ya, dikali 2 ditambah 36. Berarti 38,016 gram ya kan, dalam 1 mol. H2O, nih H2O, ini H2O. Tinggal dicoret molnya, berarti masanya berapa? Dikali 0,4062. 15,4 gram ya. H2O. Nah, ini sudah. Begitu ya, sudah paham ya? Nah, ini yang jawabannya seperti ini. Oke, yang berikutnya nih latihan. Coba, silakan. 2 menit ya. 2 menit. 2 menit, silakan. Silakan 2 menit. Pak, soalnya hilang. Sebentar ya, sebentar. Sudah belum? Siapa yang mau coba? Alfian mau coba? Masih dihitung, Pak. Hah? Masih dihitung, Pak. Nah, ya nggak apa-apa, sambil di-share aja, share screen. Ini saya stop dulu. Boleh Syarif juga boleh.
Ayo, sudah? Pak, Tidak ya? F-nya bukan Pak yang reaksinya. Ya, HCl. Ayo, siapa? Siapa nih tadi? Zara? Iva? Zara ya? Oke. Oke, Zara boleh? Mau saya stop share dulu? Saya yang share screen, Pak. Oke, bantu aja deh. Ayo, gimana? Jadi, Oh, kita pertama apa dulu di sini? dibikin apa? Persamaan reaksinya dulu kan ya, Pak ya? Ya, pertama reaksi. Betul. Berarti reaksinya gimana? Jadi 2Fe. Ini tapi Fe saya solid ya. ya Fe solid, terus HCl liquid menghasilkan Liquid. Liquid apa aqueous? di situ Liquid apa larutan. aqueous hasilnya? Ya, kalau larutan berarti Aqueous ya, Pak. aqueous ya. Terus menghasilkan FeCl. Cl2. Iya. Ya. Larutan apa? Aqueous apa liquid? Aqueous ya. Iya, Pak. Ditambah dengan H2. bentuknya gas. Fe-nya sudah setara belum? Fe-nya udah. Cl-nya yang Fe-nya. belum. Iya, berapa berarti? 2 HCl. Ya, 2 sel ya. Tuh. Nah, lalu yang dicari apa? Berarti Kita yang reaksikan HCl ini, Pak. sudah. Berarti kan yang dicari kan reaksi pembatasnya ya, Pak. Nah, Berarti kita yang masukkan dulu. Di sini kan ada molnya sudah diketahui ya. iya. Mol besi sama mol asam kloridanya. Berarti mol besinya di sini kan 0,40 ya. Iya. HCl-nya berapa? 0,75. 0,75 mol. Mol. Nah, 2 HCl di sini mengandung 0,75 mol. Berarti untuk 1 molnya berapa? 0,375. Berapa? 0,75 dibagi 2 saja dulu kan? Iya. Dibagi 2 itu ada 0,375. Nah, 0,375 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,4? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti yang habis lebih dulu siapa? HCl-nya. HCl. Nah, berarti HCl ya di sini 0,375 kan? Iya. Mol. Di sini 0,75 mol.
Ya, di sini berapa? Yang di sini Ada duanya ya? 0,375. Ya, H2-nya juga 0,375 ya. Ya sudah. Berarti sisanya berapa? 25. 0,025 mol. Hasilnya habis. Fe-nya 0,375. H2-nya 0,375. Gitu ya. Berarti siapa reaksi pembatasnya? HCl. HCl. Berapa mol gas hidrogen yang terbentuk? 0,375 mol. Berapa mol sisa zat sesudah reaksi? Nah ini ada FeCl2-nya ya kan berapa ya kan? FeCl2 sisanya itu 0,375 ya gitu, ataupun Fe-nya ya, Fe-nya sekitar 0,025 mol itu. Begitu. Oke, terima kasih Zara. Nah, jadi konsep dari limiting reaction ini ya penentuan berapa banyak produk yang terbentuknya ya dari campuran reaktannya gitu. Jadi siapa yang lebih dulu habis di reaktannya itulah yang dinamakan reaksi pembatas ataupun limiting reaction-nya. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini ada latihan, cobain nanti di rumah. Ya, silakan nanti ini kerjakan di rumah untuk sebagai latihan. Siapa tahu keluar kan di ujian kan lumayan satu soal misalkan. Ya, silakan dikerjakan di rumah. Jadi reaksi antara gas amonia, gas nitrogen gas direaksikan dengan gas amonia menghasilkan solid copper 2 copper 2 oxide dalam pada temperatur tinggi. Jadi hasil produknya itu solid coppernya dan water ya. Nah, berapa yang ditanya berapa gram N2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, ini tentukan reaksi pembatasnya siapa. Ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanya untuk reaksi pembatas. Ada yang mau ditanya? Tidak? Tidak ya? Nah, kita lanjutkan lagi nih sekarang ke tipe-tipe dari reaksi kimia. Ya. Kemarin kan sudah digambarkan tuh tipe-tipenya. Ada single displacement, double displacement, gitu ya, dekomposisi dan yang lain-lain. Nah, ini tipenya ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu ada, belum saya buka sebentar. Ya. Mana filenya nih? Filenya. Ya, yang berikutnya solution and type of chemical reaction. Ini dia. Nah, untuk solution dan type of chemical reaction di sini
seperti kita ketahui yang pertama, air itu sebagai pelarut yang baik, ya. Jadi memang salah satu pelarut yang baik itu kemampuan untuk melarutkan banyak zat itu contohnya air, ya. Misalkan air bisa melarutkan gula, melarutkan garam gitu ya pada suhu tertentu lah. Walaupun misalkan tidak pada suhu tertentu, ya suhu kamar juga bisa dilarutkan ya dengan air si garam dan gulanya itu. Jadi prinsipnya begini, kalau misalkan garam itu direaksikan dengan air, nah garam itu kan bentuknya kalau kita lihat seperti kubik ya, kubus ya, jadinya rapat, rigid begitu. Nah, setelah kita reaksikan dengan air, nanti kan ada momen dipolnya ya, positif negatifnya. Nah, antara molekul air dengan molekul NaCl-nya, nah itu akan berikatan jadinya, yang namanya terhidrasi. Jadi molekul NaCl itu nanti akan dikelilingi oleh molekul air. Ya, jadi misalkan kutub negatifnya NaCl-nya ya, Cl-nya nanti dilapisi ataupun dilindungi, bukan dilindungi, dikelilingi oleh molekul air dari kutub positifnya air. Gitu. Begitupun atom Na-nya ya, Na-nya dikelilingi oleh molekul air. Na-nya positif, muatannya kation ya, nanti muatan negatif dari airnya akan menyatu, gitu. Jadi berikatan. Itu namanya terhidrasi ya. Jadi dikatakan dibilangnya kalau NaCl itu senyawa ionik begitu. Jadi memang Na dan Cl-nya akan dikelilingi oleh molekul air. Jadi bukan Na dan Cl-nya itu sudah disipir atau menghilang ya, tapi memang terjadi ikatan ada senyawa ioniknya membentuk senyawa ion jadinya. Ya, jadi masih Na dengan Cl. Nah, Na-nya itu dikelilingi oleh molekul air, Cl-nya juga sama dikelilingi oleh molekul air. Nah, memang air memang dikatakan molekul yang sangat baik ya, karena ini kita lihat lagi yang tadi di penjelasan sebelumnya itu, memang kalau untuk ionic substance itu kebanyakan larut dalam air ya. Jadi dia break up ataupun mengurai ya menjadi masing-masing kation dan anion. Tapi kation dan anionnya itu ya dikelilingi oleh molekul air. Ya, seperti itu. Contoh garam yang lain ada amonium nitrat. Juga sama. Kalau direaksikan dengan air, dilarutkan dengan air ya, ya terbreak up antara ion amonium dengan ion nitratnya. Jadi larutan amonium nitrat. Tapi di dalamnya itu ya sudah mengion ya, ada ion kationnya dan anionnya. Tapi masing-masing kation dan anionnya itu dikelilingi oleh molekul air ataupun terhidrasi oleh molekul air. Nah, kalau untuk kelarutannya itu sendiri, memang ionic substance itu sangat bagus larut dalam air. Ya, contohnya sodium klorida tadi. Nah, tapi kalau misalkan sugar ataupun gula itu bukan senyawa ionik ya, itu senyawa molekul. Jadi kalau memang larut dalam air ya sudah menjadi larutan gula gitu. Tapi kalau garam-garam di sini itu terbreak up menjadi kation dan ionnya, tapi dikelilingi oleh molekul air. Tapi ada juga garam yang sedikit larut dalam air. Contohnya AgCl misalkan. Nah, itu ada sedikit yang tidak larutnya ya, masih di larutannya itu ada partikel-partikel yang tidak larut gitu. Nah, itu dia zat-zat yang tidak larut itu berarti diibaratkan sedikit larut dalam air. Ya. Jadi different of in the solubility of ionic compounds water typic depend of relative attraction ya of the ion of for each other. Jadinya tergantung relatif atraksi relatifnya ya antara senyawa-senyawa ionik tadi. Jadi tidak semua garam-garam itu larut dengan air juga. Ada beberapa nanti kita ada aturan-aturannya nanti dipelajari di reaksi pengendapan ya. Nah, kalau untuk non-ionic substance seperti etanol, lalu gula tadi ya, itu juga sangat larut juga dalam air. Nah, contohnya kita mau kalau lihat di minuman-minuman yang mengandung alkohol ya, kayak wine, bir gitu. Nah, itu salah satu bahan utamanya yaitu etanol gitu. Etanol ataupun alkohol, golongan dari alkohol ya etanol. Ataupun order substansnya. Gitu. Ataupun misalkan wine itu dari anggur yang difermentasi bisa menghasilkan alkohol. Nah, alkohol itu bisa larut dalam air.
karena ada momen dipolnya juga ya, polar dan non polarnya. Nah, positif dan negatifnya itu bergabung dengan antara molekul-molekul dari etanol tersebut ataupun larutan gula tersebut gitu. Nah, seperti itu ya jadinya ya. Lalu kalau dilihat dari air tersebut, memang ada juga yang banyak yang tidak larut dalam air gitu ya. Contohnya misalkan lemak ya. Lemak lalu sifatnya tadi dari molekul polar dan non polar. Kalau molekul polar itu larut dengan molekul polar. Tapi kalau molekulnya non polar itu tidak larut dalam molekul polar. Ya, itu akan memisah seperti misalkan air dengan misalkan lemak minyak ya salah satunya. Nah, itu kan tidak menyatu gitu. Tapi nanti kalau menyatu akan dikasih emulsi baru menyatu kan. Nah, tapi kalau di sini memang tidak larut ya. Non polar dan polarnya itu gitu. Harus sesama istilahnya like be soft like. Dia sesama jenisnya jadi suka ya larut. Tapi kalau tidak berbeda ya, ini konteksnya berbeda jadinya. Misalnya kalau non polar ya dia sama larut itu dengan non polar begitu. Nah, kalau salah satu aqueous solutionnya ya, salah satu yang contohnya yang ada di yang kita ketahui ya, contohnya larutan elektrolit dan larutan non elektrolit gitu. Nah, kalau larutan elektrolit di sini pasti mengandung daya hantar listrik ya, pasti mengandung daya hantar listrik. Apakah bisa dicari electrical conductivity-nya ataupun daya hantarnya? Bisa menggunakan alat konduktometer ya. Jadi kemampuan untuk mengkondak electric current-nya, daya hantarnya berapa gitu. Nah, kalau air di sini memang tidak mempunyai electrical conductor-nya gitu, memang tidak punya. Yang mempunyai electrical conductor-nya itu biasanya garam-garam ya, NaCl ataupun garam Ag gitu ya, garam nitrat itu biasanya bisa dihitung daya hantar listriknya gitu. Nah, kalau untuk garam-garam di sini biasanya memang karena dia larut dalam air ya, nah, ataupun senyawa molekular itu mempunyai ini ya, strong elektrolit atau elektrolit kuat. Tapi kalau misalkan tidak ya, itu nanti dilihat dari daya hantarnya tadi. Kalaupun tidak sama sekali, tidak ada hubungan daya hantar listriknya. Nah, contohnya misalkan di sini ada HCl ya, HCl sama asetik asid gitu ya, asetik asid dan sukrosa misalkan. Nah, kalau misalkan hidroklorik asid ini kan merupakan senyawa ionik juga sebenarnya. Nah, kalau misalkan terbreak up dalam air itu ada ion H+-nya dan Cl-nya gitu. Nah, dibuktikan dengan daya hantar listrik seperti apa? Nah, ini kan ada hubungan dengan kutub positif dan negatif ya. Contohnya dengan di lampu di sini. Lampu neon ya dihubungkan dengan larutan tersebut. Bagaimana? Apakah nyala atau nyalanya terang ataupun nyalanya lemah gitu. Nyalanya terang. Nah, karena di sana ion H+ dan ion Cl-nya akan terbreak up kan ya. Jadinya bergerak terus mencari pasangannya positif negatif, makanya sehingga tarik menarik antara ion-ion tersebut gitu. Nah, ini dibilangnya banyak ion ya, jadi bisa lampunya diidentifikasi menyala gitu. Nah, tapi kalau misalkan elektrolit lemah, contohnya tuh asam asetat. Ya, dia mempunyai memang tetapan keseimbangan, tetapan disosiasinya kurang dari 1 ya. Nah, itu dibilangnya sebagai elektrolit lemah, dilihat dari tetapan ionisasinya ya. Nah, jadi dia seimbang, jadi tidak ke satu arah, berlawanan arah juga gitu. Nah, lalu yang terakhir sukrosa. Sukrosa memang sama sekali ya tidak, kalau dilarutkan dengan air ya tidak terbreak up ya sudah jadi larutan sukrosa gitu. Ya tidak ada ionnya. Ion kation anionnya itu tidak ada gitu ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan diibaratkan ya strong elektrolitnya. NaCl dilarutkan padatan lalu dilarutkan dengan air terbreak up jadi Na+Cl2 tapi masing-masing ion itu terhidrasi atau tuh dikelilingi oleh molekul air gitu. Ini sama HCl juga sama. Nah, ini strong elektrolit
Contohnya kalau asam berarti rasanya asam gitu ya. Kalau menurut Arrhenius, asam itu yang melepaskan atau memproduksi ion H+, ya, ataupun larut dalam air ya, dalam air itu memproduksi ion H+-nya. Jadi HCl H+ dengan Cl- gitu. Nah, ini sama ya intinya garam-garam. Kalau elektrolit lemah ya substansinya memang mempunyai derajat ionisasinya lebih kecil gitu dari larutan elektrolit kuat. Contohnya asam asetat tadi, CH3COH atau CH2 H3O2 itu sama saja ya, CH3COH juga disebutnya elektrolit lemah. Nah ini amonia sendiri termasuk ke dalam elektrolit lemah, dan amonia juga termasuk basa lemah ya. Jadi memang di sini disebutkan sedikit ataupun dia larut dalam air tapi sebagai elektrolit lemah ya. Nah, elektrolit sama sekali tidak mempunyai tidak memproduksi ion-ion ya, ion-ion ataupun ion dan kation dan anion. Nah, masuk ke komposisi dari larutan. Kalau misalkan dalam komposisi dalam larutan ya, dalam suatu reaksi kimia itu menempatkan misalkan apabila dua larutan ya dicampurkan. Nah, kalau untuk dua larutan dicampurkan itu kan hubungannya nanti dengan konsentrasinya. Apakah konsentrasinya lebih kecil dari yang sebelumnya, ataupun memang dihasilkan dari larutan itu sendiri kita encerkan menjadi berapa konsentrasinya gitu. Nah, kalau dalam perhitungan stoichiometry ini ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, the nature of the reaction gitu ya. Lalu tergantung dari bentuk chemicalnya yang terlarut dalam si pelarutnya. Ya, yang kedua yaitu jumlah yang dihasilkan dari jumlah bahannya ya, bahan ataupun bahan kuantitasnya yang dihasilkan dari si larutan tersebut setelah dicampurkan. Nah, ini menggambarkan dari konsentrasi. Nah, konsentrasi ini yang kita kenal salah satunya kan molarity ya, ataupun molaritas. Begitu ya, molaritas. Nah, kalau dalam satu molaritas itu biasanya kita sebut juga perbandingan antara mol solut ataupun mol terlarut ya dalam satu larutannya berapa. Begitu. Misalkan kalau 1 molar berarti kan dilihatnya 1 M ya, mengandung 1 mol solut, 1 mol zat terlarutnya dalam 1 liter larutan solutionnya. Ya, seperti itu. Berapa ininya, berapa konsentrasinya dalam molar. Contohnya ini, calculate the molarity of solution prepared by dissolving 11,5 gram of solid NaOH untuk dibuat sampai 1,5 liter ya larutan. Kira-kira berapa molaritasnya? Tadi kan molaritas itu mol salut ya, mol terlarut, zat terlarutnya dalam 1 liter larutan ya. Ini molaritas. Nah, pertama yang kita cari yaitu mol dari NaOH-nya gitu ya. Nanti kalau di sini kita lihat mol NaOH dikali berapa di sini? Mol NaOH ya. Gramnya berapa massa mol relatifnya? 23 ditambah 16 sama 1, 44 ya. 44 gram dibagi dengan 1 mol ya. 11 ya. Sorry. 11 ini masanya udah diketahui nih. Ini 1 gram nih, sorry. Alah. Bisa sekali. Nah, berarti yang ditanyakan molaritasnya. Berarti ini kita lihat molnya dulu dari 11,5 gram ini. Berarti mol siapa nih? Mol NaOH sama dengan 11,5 gram
NaOH ya dikali dengan berapa? 1 mol ya. 1 mol NaOH dalam berapa miligram nih? Berapa gram massa molekular reaktif dari NaOH? 44 ya. Gram NaOH. Ini dicoret. Tinggal 11,5 dibagi 44. Berapa? 11,5 dibagi 44. Sekitar di sini 0,26 mol NaOH. Ya. Nah, berarti molaritasnya kan sudah diketahui ya dalam 1,50 liter. Berarti 0,26 mol NaOH dalam 1,5 liter. Berarti berapa itu? 0,26 dibagi 1,5. Bagi 1,5. Konsentrasinya 0,17 molar. Ini ya. Tuh. Nah, yang kedua, calculate molarity of solution prepared by dissolve 1,56 gram gas HCl ya, mengandung air 26,8 ml solution. Langsung saja ya, kalau di sini 26,8-nya 26,8-nya itu kan mililiter ya. Kita jadikan ke liter dulu, kan dalam 1 liter larutan ya. Berarti 26,8 mililiter dikali berapa? Mililiter ke liter berapa? Dibagi 1000 ya. Iya. Satu berapa? 1 liter ya dalam 1000 mili ya. Nah, berarti berapa? 26,8 dikali 10 pangkat min 3 ya. Min 3 liter ya. Kita langsung saja cari di sini. 1,56 gram HCl dikali 1 mol ya. 1 mol HCl dibagi dengan berapa massa molekul relatifnya? HCl 36,5 ya. Gram HCl. Ini sama-sama dihilangkan, tinggal 1,56 dibagi 36. Berapa? 1,56 dibagi dengan 36,5. 0,0 ya. 0,43 mol HCl. Nah, berarti molaritasnya berapa? Tadi M-nya sama dengan yang dicari 0,043 mol ya. Dalam 26,8 dikali 10 pangkat min 3 liter. Nah, kalau molaritas itu mol per liter berarti ya. Berapa jadinya? 1,604 kali 10 pangkat min 3. Iya. 264 ya, 268 ya. 268. Dibagi berapa tadi? 0,02. Berapa? 1,6 ya? 1,6 dikali, udah ya, 1,6 aja ya. 1,6 molar. Ini konsentrasinya luar biasa ya. Cut juga 1,6 molar. Gitu. Nah, kalau untuk ion bagaimana? Tahu nggak caranya? Kalau ion ini lihat dulu. Ini kan senyawa ionik. Kalau dia terbreak up dalam air kan kita uraikan dulu. Berarti CO2 plus ya kan ditambah dengan NO3 min 2 kali. Gitu ya. Karena ini kan CO itu 2 plus. Kenapa 2 plus? NO-nya itu ada 2. Supaya setara di sini ionnya 2 plus. Walaupun NO3-nya min 1. Ya. Kalau NO3 itu min 1. Karena ada 2-nya 2. Ya. 2-nya berarti CO-nya harus 2 plus. Supaya setara. Nah, sudah setara ya. Nah, yang kedua itu Fe ya, terbreak up berarti Fe-nya berapa? Fe-nya 3 plus berarti. Ditambah ClO4 min, ya kan? Di sini 3 kalinya. Gitu. Ya kan ClO4-nya
minus 1 karena ada 3 supaya setara jadi Fe-nya Fe3+. Nah, masing-masing di sini CO-nya berarti kan CO-nya 0,5 ya. Karena 1 koefisiennya perbandingan 1 dengan 2, CO-nya di sini 0,5 molar. Nah, sedangkan NO3-nya berapa? Karena 2 kalinya, berarti 2 dikali 0,5 molar, sama dengan 1 molar. Gitu ya. Kalau Fe-nya, ya 1 molar. Kalau ClO4-nya 3 kali 0,1, 3 kali 1, berarti 3 molar 3 kalinya. Gitu ya. Ini untuk ion. Sama seperti ini, calculate number of mol Cl min dari ZnCl. ZnCl2 menghasilkan Zn2 plus ditambah Cl min 2 kalinya. Ya. Tadi yang diketahui di sini 1,75 liter. Ya, dari 1 kali 10 pangkat -3 molar. Berapa molnya? Ya tinggal dicari saja. Ini kan Zn ya, Zn-nya. Tinggal dicari kalau ini kan molaritas molnya berapa. Berarti kalau molaritas itu kan mol per liter ya. Jadi di sini diketahui yang ditanya mol, tinggal dikalikan saja. Mol dikali ya kan. Yang untuk Zn ya. Mol dikali liternya sama dengan mol. Apa yang ditanya mol ya. Mol sama dengan molaritas dikali dengan molaritas sama dengan mol sama dengan molnya kecil. Molaritas dikali dengan volumenya. Kalau untuk Zn ya, Zn2+ berarti berapa? Molaritasnya 1,0 dikali 10⁻³ molar. Ini mol per liter dikali dengan 1,75 liter. Tinggal dihilangkan saja liternya. Tinggal 1,75 dikali 1. Ya, berarti 1,75 dikali 10 pangkat -3 mol. Nah, sedangkan kalau untuk Cl2-nya, karena ada 2 kalinya kan ya. Karena 2 kalinya berarti molaritasnya 2 kalinya. Berarti molnya juga sama dengan 2 kali 1 ya kan? 2 dikali 1,0 dikali 10 pangkat -3 mol per liter dikali dengan 1,75 liter. Liternya coret. Berarti 2 di sini jawabannya dikali 2 kali 75 dulu ya. 1,75 sorry. 2 dikali 1,75. Kita 3,5. 3,5 dikali 10 pangkat -3 mol. Gitu. Ya, lihat dulu di sini berapa jumlah Cl dan ionnya ya, dan Zn-nya. Nah, kalau konsentrasi gimana di sini? Ini nanti cari di rumah ya. Konsentrasi dari berapa volume darah yang mengandung 1 mg dari NaCl. Ini ya. Cari di rumah. Nah, kalau untuk solution of Known concentration, jadi istilahnya pengenceran lah. Ya, ataupun kita misalkan buat larutan dari larutan primernya, itu ada misalkan di sini contohnya bagaimana cara membuat kalium dikromat ya 0,2 molar, berapa banyak yang dibutuhkan K2CrO2O7 tersebut, sebanyak 1 liter dibuat larutannya. Nah, ini tinggal dicari saja volumenya ya. Kita cari molnya dulu ya. Jadi kan molaritas sama dengan mol itu per liter. Berarti kalau dicari molnya, molaritasnya itu kan 0,2 dikali dengan 1 ya, berarti kan 0,2 ya, 0,2 mol. Ya kan? Nah, dicari nih berapa mol masanya berapa? Masa dari K2CR2O7-nya. Berapa? Tadi 1 gram ya dalam 1 mol, 1 gram ya. Dalam berapa tadi? K2CR2O7 berapa ininya?
atom relatifnya. Molekul relatifnya berapa? Coba dicari. K2, Cr2O7. Ayo, minta tolong. Berapa? Ya, betul. 364 ya. Berarti 0,2 di apa namanya? Ini mol, sorry. Ya, ini mol per liter, ini liter coret-coret. 0,2 dibagi 364 berapa? Berapa? 5,4 ya. Dikali 10 pangkat min 4 ya. Oke, ya sekitar segitu ya. Gram berarti. Gram kalium di kromat yang dibutuhkan sekian. Nah, beda lagi kalau dilution. Dilution ini pengenceran. Jadi dari larutan yang pekat ke larutan yang rendah kita encerkan. Contohnya misalkan kita mau membuat larutan asam asetat ya. 1 molar sebanyak 500 ml. Lalu yang ada stoknya asam asetiknya itu 17,4 molar. Nah, kita encerkan berapa gitu. Kita encerkan berapa jadinya? Kita encerkan berapa ya? Kalau menurut reaksi seperti ini ya. Jadinya dibutuhkannya kan di larutannya 500 ml ya kan? Dibuatnya konsentrasinya 1 molar. Stoknya itu ada 17,4 molar konsentrasinya. Sebenarnya kita tinggal pengencerannya M1V1 saja gitu ya kan, M2V2. Nah, kalau M1-nya itu kan 17 ya, 0,4 molar. Nah, V1-nya kan dicari berapa. M2-nya itu 1 molar, V2-nya 500 mili gitu. Nah, berarti V1-nya berapa di sini? 500 milimol ya kan, dibagi dengan 17,4 molar ya kan. Berarti berapa di sini? 500 dibagi 17,4 berapa? 500 dibagi 17,4 sekitar membutuhkan 28,73 ml. Nah, gitu. Ya, ini dalam mililiter ya. Karena sama-sama jangan dijadikan liter dulu. Ini kan dijadikan mol dulu supaya lebih mudah pakai V1M1 saja sebenarnya. Ya. Ya kan sama 28,7 mililiter ya. Yang kedua juga sama konsentrasi ini ya, sulfuric acid ya. Sulfuric acid di sini dari 16 molar ya. Dari 16 molar. Ya. Jadi sama, jadi pakai V1M1 tadi 16 molar ya kan, V1 sama dengan terus 1,5 liter dikali dengan berapa? 0,1 molar ya. Ini tadi. Ya berarti V1-nya sama dengan sekian. Nah, itu ya dicari sama saja. Ya V1M1. Nah, dilution ya namanya. Nah, kayaknya waktunya sudah habis nih. Nanti kita bahas lagi di tipe reaksi of chemical reaction-nya ya. Tadi baru solution-nya saja, belum sampai ke macam-macam reaksinya. Reaksinya itu ada reaksi pengendapan, reaksi asam basa, dan reaksi oksidasi reduksi ya, yang kalian ketahui. Nanti ada aturan juga kalau dalam reaksi pengendapan itu ada beberapa aturan-aturan, nanti silakan dibaca ya aturannya. Simple rule of for the solubility of salt in the water gitu. Nah, kita sampai di sini ada yang mau ditanya silakan.
Ayo, silakan. Ada yang mau ditanya? Enggak? Ada enggak? Kita minggu depan UTS nih. UTS. Materinya betul sampai di stoikiometri, betul ya. Ya, sampai di harinya kita sesuai jadwal saja ya. Saya minggu depan mudah-mudahan nggak ada bentrok acara. Nah besok kan saya ada tugas luar sampai Sabtu, jadinya nggak bisa lagi. Saya gantinya makanya hari Rabu ini. Kita minggu depan ketemu lagi di hari Kamis ya, di hari Kamis. Di hari Kamis ya. Kamis jam 8. Waktunya di 90 menit. Materinya dari apa namanya materi sampai ke stoikiometri ya, sampai ke stoikiometri. Begitu. Sistemnya nanti saya pakainya MS Teams. Jadi nanti soalnya saya pakai Google MS Form. MS Form nanti ada yang mesti kan kalian coret-coret ya. Tulis persamaan reaksi boleh nanti diupload. Jadinya misalkan hal nomor 1 dicoret-coret, dipakai tulisan tangan, terus diupload, disubmit nanti. Jadi ada waktunya, misalkan waktunya 90 menit, soalnya 5 misalkan ya. Satu soal itu bisa dikerjakan misalkan waktunya 15 menit gitu. Nanti setelah 15 menit ke soal berikutnya, ke soal sampai ke habis ya, soalnya 90. Biasanya nanti dikasih waktu 10 menit atau 15 menit untuk mengerjakan yang belum selesai. Misalkan soal nomor 5 belum nomor berapa gitu ya, belum selesai terlewat, itu dikasih waktu beberapa menit untuk mengerjakannya dan mengupload ke MS Teams gitu. Microsoft-nya nggak usah diupload sih, sudah disubmit saja. Ya, disubmit gitu. Seperti itu, ada yang mau ditanya? Berarti nanti submit yang coret-coretan itu semua terakhir atau satu per soal gitu, Pak? Satu per soal jadinya. Kan nomor 1 keluar soalnya. Kalau misalkan ada yang bisa langsung ditulis di Microsoft Form-nya ditulis, tapi kalau misalkan apa namanya mau membutuhkan satu persamaan reaksi kan mesti ditulis dulu. Nah, itu harus diupload gitu. Gitu ya. Yang sampai akhir nanti. Silakan ada yang mau bertanya sekitar tadi stoikiometri. Berarti kalau tidak ada yang bertanya udah bisa semua ya. Jadi jangan saya ditanya pada saat mau ujian nih. Kalau mau ada yang bertanya juga silakan di MS Teams, itu kan ada chatnya. Silakan langsung saja tanya ke chatnya langsung, nanti saya jawab. Ya kita diskusi lagi. Di luar ini boleh. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sisanya silakan kalian, ini kan masih ada 20 menit ya. 20 menit untuk mengerjakan latihan yang tadi, ya berdiskusi dengan temannya boleh. Latihan-latihan tadi kan ada 2 soal ya, beberapa soal saya sebutkan tadi dikerjakan saja. Lalu kita praktikum, jangan lupa minggu depan kita sekalian asistensi ya, asistensi praktikum. Ya, pekan depan hari Kamis setelah UTS ya. 30 menit lah nanti dengan asistennya ada juga. Kalian sudah bergabung belum di kelas praktikum di MS Team? Kan kodenya udah saya kasih. Sudah ya. Kalau sudah berarti tinggal nanti ketemu dengan asistennya minggu depan di hari Kamis setelah UTS gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak? Oke, kalau tidak saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.